Selamat sore pemirsa, Anda menyaksikan Headline News. Pemirsa, hari ini AKBP Ahirudin Hasibuan, perwira polisi yang disorot karena kasus penganiayaan yang dilakukan oleh anaknya menjalani sidang kode etik di Propam Polda Sumatera Utara. Sidang yang digelar secara tertutup itu menghadirkan sejumlah saksi. Informasi selengkapnya akan disampaikan oleh jurnalis MGN Dana Pangaribuan langsung dari Mapolda Sumatera Utara. Dana, bagaimana jalannya proses sidang kode etik terhadap AKBP Ahirudin Hasibuan? Fitri juga pemirsa, benar sekali bahwa hari ini sidang kode etik terhadap AKBP Ahirudin Hasibuan dilaksanakan di Bid Propam Polda Sumatera Utara. Tadi sidang dimulai sejak pukul 10 waktu Indonesia Barat dan berlangsung selama 3 jam hingga pukul 13.00 waktu Indonesia Barat. Namun pada saat itu sidang dijeda selama 1,5 jam yang mana itu memasuki waktu istirahat, dan kemudian sidang dilanjutkan kembali pada pukul 14.30 waktu Indonesia Barat hingga pukul 16.00 waktu Indonesia Barat. Jadi sidang berlangsung selama lebih dari 5 jam untuk pemeriksaan atau sidang kode etik terhadap AKBP Ahirudin Hasibuan, dan sidang sudah selesai dilaksanakan sekitar pukul 16.00 waktu Indonesia Barat. Dan kemudian tadi kami memantau AKBP Ahirudin Hasibuan keluar dari gedung Bid Propam Polda Sumatera Utara sekitar pukul 16.35 waktu Indonesia Barat. Fitri dan juga pemirsa, ada hal yang menarik ketika kita melihat AKBP Ahirudin ini datang dan juga keluar dari gedung Bid Propam Polda Sumatera Utara. Yang pertama adalah kita melihat kalau misalnya pada waktu pemeriksaan AKBP Ahirudin mendampingi anaknya Aditya di Mapolda Sumatera Utara beberapa waktu lalu, terlihat gestur yang ditunjukkan oleh AKBP Ahirudin ini terlihat tegap dan kemudian terlihat menatap sejumlah awak media. Namun tadi ketika keluar dari gedung Bid Propam dan juga ketika datang menjalani sidang kode etik ini, terlihat ada gestur yang berubah atau ada perubahan sikap ditunjukkan oleh AKBP Ahirudin. Kalau kita melihat bahwa AKBP Ahirudin ini menunjukkan gestur dengan menunjukkan adanya salam namaste, yang kemudian ada beberapa kalimat yang sempat dilontarkan oleh AKBP Ahirudin ketika ditanyaki awak media. Dan kemudian awak media menanyakan beberapa hal dan Ahirudin menyampaikan beberapa kata, yakni maaf, dan kemudian juga menyampaikan cukup saya yang merasakan, dan kemudian ada juga kalimat yang menyatakan semoga saya mendapatkan keadilan. Gestur-gestur ini menunjukkan perubahan sikap yang dialami atau ditunjukkan oleh AKBP Ahirudin. Tidak hanya AKBP Ahirudin, yang menarik tadi ada sejumlah saksi yang didatangkan untuk menjalani sidang kode etik ini, di mana saksi diantaranya yang didatangkan adalah orang tua, ibu dan ayah korban Ken Admiral, dan juga 2 rekan dari Ken Admiral yang diketahui menyaksikan peristiwa penganiayaan itu terjadi. Selain itu, Ken Admiral juga diketahui mengikuti sidang secara virtual karena saat ini Ken Admiral sedang berada di Inggris. Dan sebelum memasuki ruang sidang tadi, ibu korban Elvi Indri sempat menyampaikan pihaknya menyerahkan seluruhnya proses sidang kode etik untuk menentukan konsekuensi perbuatan yang dilakukan oleh AKBP Ahirudin. Dan kemudian di sela waktu jeda tadi, kami juga sempat menanyai beberapa hal kepada ibu korban Elvi Indri yang menyampaikan bahwa persidangan AKBP Ahirudin, dia mengakui beberapa hal, diantaranya membiarkan peristiwa penganiayaan itu terjadi dan kemudian mendorong anaknya untuk melakukan duel antara korban juga tersangka dan adanya penodongan senjata. AKBP Ahirudin sendiri diduga melakukan pelanggaran kode etik karena turut membiarkan proses penganiayaan itu terjadi. Dan terkait dengan pernyataan-pernyataan yang disampaikan oleh ibu korban Ken Admiral Elvi Indri dan juga tim kuasa hukumnya, berikut kita simak pernyataan selengkapnya. Udah ngaku semua. Akhirnya dibilang ya saya siap salah. Di dalam persidangan dia mengakuin, iya, mengakuin iya. dari dia melanggar kode etik dan segala macam. Yang pastinya kalaupun dia bantah itu haknya dia, tapi kita tetap mengajukan bukti-bukti dan kita minta itu hukuman berat, itu pecat. Artinya dia sejauh ini mengakui ya? Iya, mengakui. iya betul. Ada melakukan tindak kekerasan atau ada artinya senjata? Artinya pelanggaran kode etik itu dari pembiaran. Seharusnya kan dia sebagai anggota Polri itu kan bijaksana ya, bijaksana, dan ada aturan dalam sumpah anggota Polri itu untuk menjaga ketertiban dan keamanan, gitu, menjaga Kamtibmas. Sebagai anggota Polri tidak sebaiknya dia membiarkan anak yang melakukan penganiayaan terhadap Ken di situ. Yang kedua, tidak sebaiknya dia sebagai anggota Polri melakukan pembiaran dan malah mengarahkan Aditya untuk melakukan pemukulan terhadap Ken. Bagaimana? Dan seharusnya sebagai orang tua yang bijak dan baik, dia mendamaikan, bukan malah menyarankan untuk melampiaskan nafsu amarahnya.
Itu saja. Fitri, AKBP Akhirudin Hasibuan ini diduga melakukan pelanggaran kode etik pasal 13 huruf M, Peraturan Kepolisian Nomor 7 Tahun 2022 tentang kode etik profesi dan juga Komisi Kode Etik Polri. Dalam aturan ini, pejabat Polri dilarang melakukan tindakan kekerasan, berlaku kasar dan tidak patut. Sejauh ini kita masih menunggu hasil dari sidang karena nanti akan disampaikan langsung oleh Kabid Humas Polda Sumatera Utara, Kombes Pol Hadi Wahyudi, yang akan menyampaikan hasil sidang seperti apa putusannya, dan kemudian pihak keluarga juga mengharapkan bahwa AKBP Akhirudin Hasibuan ini mendapatkan putusan atau sanksi berupa tidak hanya pencopotan jabatan namun dipecat dari kesatuan polisi. Fitri. Baik, Dana Pangaribuan, terima kasih atas laporan Anda. Dan pemirsa, demikian headline news untuk kali ini. Tetaplah bersama kami, Metro hari ini akan segera kembali.